Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Jinanda Sajen ingin mempresentasikan tentang supply manajemen dan implementasi di dunia industri. 1. Supply chain management. Pengertian dari supply chain management yaitu supply chain management atau disebut SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Supply chain management menurut para ahli. Jadi menurut para ahli, seperti yang dikatakan dengan Heiser dan Render, menurut Heiser dan Render, supply chain management adalah suatu aktivitas pengelolaan berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Yang kedua adalah Chase, Aquilino, dan Jacob. Sedangkan menurut Chase, Aquilino, dan Jacob, supply chain management merupakan sistem yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan total dalam mengatur semua arus informasi, material, dan jasa yang terlibat dari bahan mentah sampai ke tangan konsumen. Menurut James A. dan Mona Fitzsimmons, supply chain management adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatur seluruh pihak rantai pasok dimulai hingga distributor. Dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli, manajemen rantai pasok merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Tujuan dari supply management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran supply dan permintaan atau demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beberapa masalah mungkin muncul dalam rantai pasokan adalah biasanya berhubungan dengan hal berikut. 1. Manajemen pengadaan barang, pemasok, dan risiko. 2. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan. 3. Penentuan tingkat outsourcing. Sedangkan tujuan strategis dari supply chain management yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap dapat menjalankan bisnisnya agar tidak memenangkan persaingan pasar. Rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria sebagai berikut. Dengan berkriteria murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Proses supply chain management seperti yang dijelaskan sebelumnya, supply chain management adalah semua kegiatan meliputi segala proses dari saat barang masih berbentuk mentah hingga proses sudah menjadi yang disiap untuk digunakan. Setiap proses yang berada dalam supply chain management serta penjelasannya dilihat sebagai berikut. Pelanggan adalah tahapan pertama di masa pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan tanggal produk akan dikirimkan. Perencanaan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, proses akan memperhitungkan serta mengambil keputusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material diperlukan oleh perusahaan. Pengadaan. Sesudah menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, tahap berikutnya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga rendah namun dengan kualitas yang tinggi yang sesuai dengan standar perusahaan.
Persediaan material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang disimpan ini wajib dipertahankan kualitasnya sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang sama. Produksi. Proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. Dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas proses produksi, kualitas dari produk jadi akan semakin baik juga. Kemungkinan konsumen puas akan meningkat. Setelah berhasil diproduksi, produk jadi akan disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada konsumen. Yang terakhir adalah transportasi. Transportasi pada umumnya tahap ini merupakan bagian terakhir dari supply management. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Selanjutnya adalah implementasi dunia industri. Menurut American Institute of Industrial Engineering atau AIIE, implementasi teknik industri dunia kerja untuk mengetahui lebih jauh tentang gambaran pekerjaan yang digeluti di bidang teknik industri. Berikut ini daftar implementasi tersebut beserta penjelasan singkatnya. 1. Perencanaan dan pemilihan metode-metode kerja yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Rangkaian kegiatan di suatu industri pastinya dimulai dari perencanaan, lalu menentukan metode kerja yang tepat dan sesuai dengan target produk yang diharapkan. Dalam hal ini, lulusan jurusan teknik industri sudah sangat dipersiapkan dengan baik untuk mampu menjalankan dan mengkolaborasikan sebagai metode yang mendukung efektif proses produksi. 2. Pemilihan dan perancangan dari perkakas, kerja, serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pemilihan peralatan yang tepat dapat mengeksekusi suatu pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini juga mendukung efektivitas dan efisiensi dalam rangkaian proses produksi. Ilmu yang dimiliki lulusan teknik industri cukup mumpuni untuk melakukan tugas tersebut. Desain fasilitas pabrik, termasuk perencanaan tata letak fasilitas produksi peralatan, pemindahan bahan, dan fasilitas-fasilitas untuk penyimpanan bahan baku atau produk jadi. 3. Desain dan perbaikan sistem perencanaan dan pengendalian untuk distribusi barang atau jasa produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, dan reliabilitas. Selain fokus pada sistem pengendalian mekanisme produksi, bidang teknik industri juga mengkaji alur pasca produksi. Pada poin ini, ahli teknik industri berperan dalam menata sistem distribusi dan manajemen pasok. Kalau implementasi di lingkungan industri, pekerjaan ini biasanya berurusan dengan departemen operasional dan departemen penjualan. 4. Pengembangan sistem pengendalian ongkos produksi seperti pengendalian budget, analisis biaya, dan standar biaya produksi. Pada aktivitas ini, ahli teknik industri membantu upaya efisiensi penggunaan biaya dalam proses produksi. Oleh sebab itu, ketika belajar di jurusan teknik industri, kamu akan mendapat mata kuliah manajemen keuangan. 5. Penelitian dan pengembangan produk. Penelitian yang berbasis pada produk development merupakan aktivitas yang tidak akan pernah berhenti di lingkungan industri. Hal ini bukan hanya untuk dituntut oleh kebutuhan konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya. 6. Desain pengembangan sistem pengukuran performa serta standar kerja. Lulusan jurusan teknik industri juga dilengkapi kemampuan dalam menentukan, membuat, dan mengembangkan sistem untuk mengetahui performance individu maupun tim dalam suatu industri. Dengan sistem tersebut juga sekalian bisa melahirkan rekomendasi yang tepat untuk mengembangkan karyawan. Ringkasan, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Implementasi industri
4.0 dinilai akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things atau IoT. Langkah ini diyakini mampu memacu produktivitas dan kualitas di sektor manufaktur. Terakhir adalah sumber informasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.